Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa amalan mutaqabbalan. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Ulumul Quran dari materi 1 sampai dengan 8 dengan dosen pengampu yaitu Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LCMA. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Jan Ananda dari Fakultas Agama Islam Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Materi yang akan disampaikan ada 8, yaitu yang pertama pengantar ilmu tajwid, yang kedua Al-Quran sebagai kitab wahyu, yang ketiga asbabun nuzul, yang keempat nasikh dan mansukh, yang kelima muhkam dan mutasyabih dalam Al-Quran, yang keenam struktur bahasa Arab dalam Al-Quran, yang ketujuh amsal dalam Al-Quran, dan yang terakhir i'jazul Quran. Pada materi yang pertama, yaitu pengantar ilmu Al-Quran atau Ulumul Quran. Ulumul Quran yaitu ilmu usul yang mempelajari secara mendalam kandungan isi Al-Quran, sehingga untuk menafsirkan dan memahami Al-Quran dengan berdasarkan ilmu, bukan dengan perasaan, dan ilmu yang mempelajari serta menggali isi dari Al-Quran itu adalah sebaik-baiknya ilmu. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Asbabul wurud dari hadis khairukum man ta'allamul Quran, yaitu diambil dari sejarah yang dibawa oleh sahabat Rasul yaitu Utsman bin Affan. Beliau yang mengumpulkan kembali mushaf Al-Quran setelah sahabat Abu Bakar, sehingga Al-Quran ini terbukukan dengan baik dan terkontrol. Setelah itu, kaum muslim dan muslimin menyebar ke seluruh dunia, dan di setiap daerah memiliki tata cara baca Al-Quran yang berbeda, yang kemudian disebut cara qiraatus sab'ah. Bagi masyarakat awam, perbedaan cara baca Al-Quran ini menjadi suatu perselisihan. Karena khawatir terjadinya perpecahan, akhirnya dibukukanlah kembali Al-Quran ini dalam mushaf yang disebut Mushaf Utsmani. Setelah itu, beliau mengirim mushaf ini ke setiap daerah, dan sahabat Utsman juga mengirim orang yang mengajarkan mushaf tersebut, yaitu Abi Abdurrahman As-Sulami. Jadi, Utsman bin Affan ini bukan cuman membuat atau mengulang kembali mushaf Al-Quran yang sekarang disebut Mushaf Utsmani, tapi juga beliau mengirimkan orang untuk mengajarkan mushaf tersebut, yaitu Abi Abdurrahman As-Sulami. Beliau dikirim ke masjid yang di Kufah untuk mengajar Al-Quran dengan mushaf yang diamanahkannya. Lebih 40 tahun beliau mengajar di sana karena termotivasi dengan hadis tersebut, yaitu hadis khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Oleh karena itu, kita harus menyiapkan diri atau mensucikan jiwa dan diri kita untuk mempelajari atau mempelajari dan mengajarkan ilmu Al-Quran. Kiat-kiat belajar para ulama atau tazkiyatun nufus, mensucikan jiwa. Ilmu tidak akan masuk atau menyerap kepada orang yang sombong. Yang kedua, hilangkan sifat hasud dan hilangkan sifat tamak. Utamakan adab dan tinggalkan maksiat. Dan yang terakhir yaitu harus memiliki himah atau cita-cita serta tekad dalam mempelajari ilmu Al-Quran. Lanjut pada materi kedua, yaitu Al-Quran sebagai kitab wahyu. Konsep wahyu Al-Quran dalam pandangan Islam merupakan satu hal yang transenden. Al-Quran akan Allah jaga sampai kapanpun. Inna nahnu nazzalna adzikra wa inna lahu lahafizun. Al-Quran adalah kitab yang tanzil, lafzan wa ma'nan minallah. Jadi Al-Quran itu adalah kitab yang diturunkan, yang lafaznya atau maknanya itu minallah, dari Allah.
Proses kodifikasi Al-Quran berlangsung sangat ketat melalui hafalan dan tulisan. Para sahabat tidak hanya menghafal, melainkan ditulis, lalu dihafal, ditasrih, dan diamalkan. Ada tradisi sanad sehingga umat Islam tidak kehilangan cara untuk membaca Al-Quran dengan benar dan sama dengan bacaan Rasulullah SAW. Al-Quran kitab tanzil atau munazzal dengan wahyu dari Allah. Al-Quran itu kitab yang berasal dari wahyu Allah. Lalu malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Wahyu yang pertama diturunkan yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Al-Quran ditasrih atau dicek oleh Nabi Muhammad SAW dengan ketertiban surah sesuai dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun sahabat Nabi yang membantu pencatatan wahyu dalam Al-Quran atau disebut dengan sekretaris wahyu, yaitu Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal, Zaid bin Mas'ud, yang terakhir Abdullah bin Mas'ud. Setelah wafatnya Rasulullah, Al-Quran dimushafkan pada Abu Bakar. Jadi setelah Rasulullah wafat, Al-Quran ini dimushafkan kepada Abu Bakar, yang kemudian dimushafkan kembali oleh Umar bin Khattab, lalu dimushafkan kepada anaknya Hafsah. Dan yang terakhir, Al-Quran itu dimushafkan oleh Utsman bin Affan, yang kemudian disebut Mushaf Utsmani. Al-Quran juga kitab yang dijaga keautentikannya, yaitu dengan dikumpulkan para hafiz 30 juz atau para sahabat. Dikumpulkan penulisan-penulisan para sahabat di zaman Nabi. Penulisan mushaf yaitu Zaid bin Sabit. Lalu dikumpulkan 2 orang saksi. Namun Khuzaimah bin Sabit itu setara dengan 2 orang saksi karena beliau adalah orang yang adil dan tidak pernah berdusta. Lalu banyak para qurra yang wafat dalam perang. Wahyu yang dikumpulkan digabungkan menjadi Al-Quran. Para sahabat menulis Al-Quran di batu, pelepah kurma, dan kain, kemudian dikumpulkan atau dibukukan. Dan Al-Quran itu terdapat 30 juz, 114 surat, dan 6.666 ayat. Materi yang ketiga yaitu Asbabun Nuzul. Asbabun Nuzul yaitu sebab diturunkannya ayat-ayat Al-Quran. Asbabun Nuzul secara bahasa yaitu suatu peristiwa di mana ayat Al-Quran diturunkan karena peristiwa sebelumnya, atau suatu ayat diturunkan karena peristiwa sebelumnya. Dan secara istilah, Asbabun Nuzul menurut sahabat Imam As-Suyuti menjelaskan peristiwa itu yang melatar belakangi suatu ayat. Jadi suatu peristiwa itu dilatar belakangi oleh suatu ayat atau surah. Dan diturunkannya Al-Quran ini yaitu bertujuan untuk menyelesaikan masalah manusia. Terminologi dan manfaat Asbabun Nuzul. Terminologi Asbabun Nuzul mencangkup 2 hal. Itu yang pertama, terjadinya suatu peristiwa yang kemudian direspon oleh turunnya ayat berupa pengungkapan fakta, berita, atau respon tertentu. Yang kedua, suatu peristiwa berupa pertanyaan sahabat atau orang lain kepada Nabi SAW yang dijawab langsung oleh turunnya satu atau beberapa ayat Al-Quran berupa penjelasan hukum atau penyelesaian masalah. Manfaat mempelajari Asbabun Nuzul. Yang pertama, memahami tentang isi atau kandungan dalam Al-Quran. Yang kedua, memberikan pemahaman secara utuh atau secara luas, lengkap. Yang ketiga, membantu memudahkan dalam kehidupan, baik itu dalam penyelesaian masalah atau hukumnya. Yang keempat, mengetahui hikmah disyariatkannya sesuatu hukum. Lanjut pada materi keempat, yaitu nasikh dan mansukh. Dalam firman Allah surat Al-Baqarah, Quran surah Al-Baqarah ayat 106. Allah Ta'ala berfirman, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Alam ta'lam annallaha 'ala kulli syai'in qadir." Yang artinya,
ayat yang kami batalkan atau yang kami hilangkan dari ingatan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Jadi, suatu ayat yang diganti atau yang dibatalkan, itu pasti diganti dengan ayat yang sebanding, ayat yang setara, atau ayat yang lebih tinggi tingkatannya, atau dengan yang lebih baik. Jadi, ayat yang diganti tidak mungkin digantikan dengan ayat yang lebih rendah atau yang lebih buruk. Ayat ini menjadi isyarat atau bukti dengan adanya nasikh dan mansukh dalam Al-Quran atau dalam firman Allah, wa idza baddalna ayah makana ayah wallahu a'lamu bima yunazzil, yang artinya ketika kami ganti satu ayat kedudukannya dengan ayat yang lain, Allah lebih tahu terhadap apa yang diturunkannya untuk hambanya. Jadi suatu ayat itu Allah menurunkan untuk suatu yang dibutuhkan hambanya, atau suatu yang tidak menyulitkan atau memudahkan, atau yang memudahkan kehidupan manusia. Sehingga peristiwa terjadinya nasikh dan mansukh pasti di dalamnya mengandung hikmah. Pembagian atau tingkatan nasikh di dalam Al-Quran. Yang pertama, an-naskhu ila badalil musawi. Allah mengganti suatu hukum dengan hukum yang setara. Contoh, wa min haitsu fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Perintah yang asalnya arah kiblat salat ke Baitul Maqdis, kemudian hukum itu diganti untuk menghadap ke Masjidil Haram. Itu adalah contoh dari an-naskhu ila badalil musawi, mengganti suatu hukum dengan hukum yang setara. Jadi menghadap sholat dari yang tadinya ke Baitul Maqdis diganti ke Masjidil Haram, itu suatu hukum yang setara, karena dua masjid ini merupakan masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, an-naskhu ila badalin akhar, mengganti suatu hukum diganti bebannya kepada yang lebih ringan. Contoh tentang orang muslim yang berjihad, yang awalnya lawannya itu 10 kali lipat menjadi 2 kali lipat. Dalam Quran surah Al-Anfal 65 ayat 65 sampai 66, yang isi kandungannya berisi bahwa jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh, dan jika 100 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir, karena orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti. Jadi dari ayat ini mengandung makna bahwa yang tadinya orang-orang muslim yang berjihad itu lawannya 10 kali lipat, Allah kurangi, Allah ringankan menjadi 2 kali lipat. Begitulah contoh dari an-naskhu ila badalin akhar. Ada juga dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 187 tentang suami istri pada bulan Ramadan. Artinya dihalalkan bagi kalian berjima dengan istri-istri kalian pada malam bulan Ramadan. Jadi dulu itu waktu berbuka puasa hanya sebatas maghrib dan isya. Jadi setelah isya itu tidak ada waktu untuk, sudah tidak boleh makan atau minum atau apalagi berhubungan suami istri, karena dirasa waktu itu sangat memberatkan dan sangat mungkin tidak cukup. Akhirnya Allah meringankan waktu berbuka puasa dengan dari sampai setelah azan maghrib sampai sebelum azan duha. Lanjut, an-naskhu ila badalin asqal, yaitu suatu hukum yang diganti bebannya kepada yang lebih berat. Contoh, hukum khamar. Ayat-ayat yang membahas tentang khamar melalui proses secara bertahap. Hukumnya ini dinaikkan atau diberatkan. Dahulu khamar itu hanya suatu pembatasan dari segi konsumsi ataupun peredaran. Yang sekarang hukum khamar itu dihapus dan diharamkan secara total. Adapun contoh yang lain yaitu hukuman berzina. Dahulu jika ada wanita yang berzina hanya dihukum dengan ditahan atau dipenjara di kamarnya. Akan tetapi hukum itu diganti dengan hukuman rajam.
dalam Quran surah An-Nisa ayat 15. Yang keempat yaitu an-nasxu ila ghairi badal, nasih yang tidak diganti tapi ayatnya masih ada. Contohnya, dahulu pada zaman Rasul ketika ingin berbisik atau soan kepada Nabi Muhammad sebelumnya, hendaklah bersedekah dahulu. Itu contoh dari an-nasxu ila ghairi badal. Selanjutnya itu definisi nasih dan mansukh. Kata nasih atau nasakh secara bahasa sebagaimana disebutkan oleh As-Suyuti dalam Al-Itqan memiliki 4 kemungkinan makna, yaitu yang pertama al-izalah, menghapus, yang kedua at-tabdil, menggantikan, yang ketiga at-tahwil, mengalihkan, dan yang terakhir an-naqal, memindahkan. Dari segi bahasa atau logo, nasih bisa diartikan sebagai pembatasan atau penghapusan. Dan secara istilah adalah satu dalil yang turun lebih akhir dari dalil syar'i sebelumnya dengan membawa hukum yang berbeda. Hukum ayat yang turun lebih awal disebut mansukh, dan yang turun lebih akhir menghapuskan ayat yang turun lebih awal disebut nasikh. Itulah definisi dari nasikh dan mansukh. Adapun syarat-syarat nasikh yaitu yang pertama, hukum-hukum yang dihapus adalah hukum syar'i. Yang kedua, dalil yang menghapuskan hukum yang lama itu harus hukum syar'i. Jadi, hukum yang dihapus itu hukum syar'i dan yang digantikan atau yang menghapusnya juga dengan harus hukum syar'i. Yang ketiga yaitu perkara yang dimansuhkan. Hukumnya mestilah tidak terikat pada masa-masa tertentu. Jadi, ayat-ayat yang dihapus atau ayat-ayat yang dimansuhkan itu mestilah tidak terikat pada masa-masa atau pada suatu masa yang berakhir. Jika suatu hukum syar'i itu terikat pada masa, maka hukum itu akan turut berakhir. Materi yang kelima yaitu muhkam dan mutasyabih di dalam Al-Qur'an. Dalam Quran surah Hud, Allah berfirman, Al-Quran adalah ayat al-muhkam. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra, kitabun uhkimat ayatuhu tsumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alif lam ra, inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana dan maha teliti. Dan dalam Quran surah Az-Zumar ayat 23 Allah berfirman, Al-Quran itu ayat al-mutasyabihat, ayat yang serupa. Yang artinya Allah telah menurunkan perkataan yang lebih baik, yaitu Al-Quran yang serupa atau mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang, gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah dengan kitab itu, menunjuki siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang disesatkan Allah, niscaya tak ada baginya seorang pemimpin pun. Pengertian muhkam dan mutasyabih. Muhkam artinya al-wadih atau jelas, seperti hukum halal haram yang tidak bisa diganti atau diubah, karena itu saking jelasnya disebut qat'ul dilalah. Jadi hukum halal haram itu hukumnya jelas, tidak bisa diganti, karena itu hukum yang berasal dari Allah langsung. Dan mutasyabih yaitu ayat Al-Quran yang mengandung ayat yang serupa, dan Allah menurunkan ayat-ayat mutasyabih untuk menunjukkan kebesarannya. Contoh ayat-ayat muhkam seperti suatu berita atau kejadian, jika tidak ada bukti dan saksinya 4 orang, maka itu fitnah, dan karenanya orang itu diberi hukuman cambuk 80 kali. Dan pada ayat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembeli bukan atas nama Allah. Itu semua itu merupakan contoh dari ayat-ayat muhkam yang sifatnya wadih atau jelas, yang tidak bisa diganti. Lalu
Contoh ayat berikutnya yaitu surah Al-Hujurat yang mengandung isi bahwa segala yang memabukkan itu haram, entah itu benda padat ataupun cair. Yang terakhir yaitu ayat-ayat muhkam juga membahas tentang perihal akidah. Itu termasuk ayat yang muhkam seperti pada surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, dan seterusnya. Jadi ayat-ayat muhkam itu ayat yang wadih atau jelas, yang tidak bisa diganti karena hukum itu berasal dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Contoh selanjutnya yaitu ayat-ayat mutasyabihat. Seperti dalam surah yang diawali dengan ayat atau huruf muqatta'ah. Contohnya alif lam mim dan seterusnya. Dan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6 pada kata wa arjulakum, apakah dibaca wa arjulikum atau wa arjulakum? Pada dasarnya dua-duanya bisa dibaca karena hal itu termasuk cara membaca qiraatus sab'ah. Seperti halnya alternatif dalam berwudu, bisa diusap ataupun dibasuh. Dan contoh lagi dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 228. Makna pada kata salah satakuru yang artinya bisa 3 kali haid atau 3 kali suci. Lanjut. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berpendapat bahwa ayat Al-Quran yang muhkamat adalah menjelaskan apa yang dihalalkan dan diharamkan. Ayat-ayat muhkam mengandung prinsip bagi manusia, seperti anti kemusyrikan, berbakti kepada orang tua, larangan membunuh, berzina, mencuri, dan seterusnya yang Allah haramkan. Sedangkan ayat mutasyabihat, ayat yang mengandung huruf terpisah, seperti huruf muqatta'ah, dan ayat yang sudah dibatalkan atau yang dinasih. Dalam mengkaji atau mempelajari ilmu dari ayat muhkam atau ayat mutasyabihat, itu perlu yang namanya ar-rasikhuna fil ilmi, yaitu ilmu yang mendarah daging. Dan dalam tafsir Al-Baghawi ada 4 pilar untuk memiliki ilmu yang mendarah daging, yaitu yang pertama takwa, at-taqwa bainahu wa bainallah. Yang kedua yaitu tawadu, at-tawadu bainahu wa bainallah. Yang ketiga zuhud, az-zuhdi bainahu wa bainallah. Dan yang terakhir mujahadah, al-mujahadah bainahu wa bainallah. Dari 4 pilar ilmu, dari 4 pilar tersebut ilmu dapat mendarah daging sehingga dapat mencerna ayat-ayat muhkam dan mutasyabih. Adapun kaidahnya bahwa sikap kita kepada Al-Quran amanna terhadap ayat muhkam atau mutasyabih sehingga tidak ada kontradiktif atau pertentangan. Materi yang keenam yaitu struktur bahasa Arab dalam nas Al-Quran. Makna bahasa Arab. Bahasa Arab adalah bahasa yang terkait dengan Al-Quran. Sebab Al-Quran diturunkan dengan bahasa Nabi Muhammad, yaitu bahasa Arab. Bahasa Arab juga memiliki keindahan atau khas tersendiri karena ini adalah bahasa wahyu. Adapun urgensi bahasa Arab, bahasa wahyu yang paling fasih secara lisan, banyak dijelaskan dalam Al-Quran. Dan Umar bin Khattab mengatakan bahwa ta'lamul arabiyya fa innaha min dinikum. Dan Imam Syafi'i mengatakan man tabahhara fannahwi ihtada ila kullil ulum. Siapa yang menguasai nahwu, dia akan dimudahkan untuk memahami seluruh ilmu. Perkataan Imam Asmu'i menjelaskan bahwa orang yang tak mempelajari bahasa Arab maka ia tersesat. Struktur bahasa Arab dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran ialah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disandarkan kepada Nabi Muhammad. As-Sunnah pula ialah segala yang disandarkan oleh Nabi Muhammad dari segi perkataan, sifat, dan tingkah laku.
Ibnu Katsir mengatakan bahwa bahasa Arab sebagai bahasa yang paling fasih, jelas, dan luas maknanya, lebih cocok untuk jiwa manusia. Al-Quran, kitab yang paling mulia, diturunkan kepada Rasul yang paling mulia melalui malaikat yang mulia, dan diturunkan pada dataran yang paling mulia, yaitu di atas muka bumi, yaitu Mekah. Diturunkan pada bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan, sehingga Al-Quran menjadi paling sempurna dari segala sisi. Ungkapan bahasa Arab atau kalam terbagi menjadi dua. Yang pertama, kalam khobar. Kalam khobar atau ayat fasih adalah ayat yang boleh jadi membawa maksud kebenaran atau penipuan pada zatnya. Ayat fasih dalam Al-Quran adalah suatu berita. Yang kedua, kalam insya. Kalam insya yaitu ayat yang maknanya al-amr, perintah. Contoh sighah fil amr, wa aqimus shalah wa atuz zakah, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Fungsi sighah amr, hukum asal dari fil amr adalah wajib. Jika ada qarinah yang menunjukkan sunnah, maka hukumnya sunnah. Yang ketiga, fungsi dari sighah yaitu irsyad, membina atau memberikan pengarahan. Yang keempat, ibahah, kebolehan. Yang kelima, tahdid, sebagai ancaman. Yang keenam, takziz, yaitu melemahkan. Yang ketujuh, takdid, mendidik atau kesopanan. Yang kedelapan, yaitu doa atau permohonan. Dan yang terakhir, iktibar, mengambil pelajaran atau hikmah. Fungsi sighah nahi, hukum nahi itu asalnya haram, lalu hukumnya pula makruh. Dan fungsi dari sighah nahi juga sebagai doa, larangan yang berbentuk doa, seperti Rabbana la tuzigh qulubana. Yang keempat, putus asa, larangan berputus asa. Yang kelima, memberi nasihat atau irsyad. Dan yang terakhir, menyatakan akibat dari suatu larangan jika kita lakukan. Yang ketujuh yaitu amsal dalam Al-Quran, yang artinya perumpamaan di dalam Al-Quran. Tujuan al-amsal adalah belajar dan mengambil pelajaran. Contoh al-amsal dalam Al-Quran: perumpamaan kehidupan dunia itu sementara, dijelaskan pada Quran Surah Yunus ayat 3. Lalu perumpamaan orang yang suka menggunjing dalam Al-Quran diperumpamakan seperti orang yang memakan bangkai daging saudaranya sendiri, dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 menunjukkan perumpamaan tersebut. Lalu yang terakhir, perumpamaan orang yang menyekutukan Allah itu seperti laba-laba, seperti dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 41. Klasifikasi amsal. Klasifikasi amsal terbagi menjadi 3. Yang pertama, al-amsal al-musarrahah, yaitu terang atau gamblang, yaitu permisalan dalam Al-Quran yang diumpamakan dengan kata mislun. Contoh dalam Quran Surah Al-Baqarah, masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara. Itulah contoh dari al-amsal al-musarrahah. Yang kedua yaitu al-amsal al-karimah, secara tekstual atau kandungannya, yaitu permisalan dalam Al-Quran yang tidak diungkapkan dengan kata mislun, tapi secara tekstual atau kandungannya menunjukkan sebuah perumpamaan untuk sesuatu yang ideal. Contoh dalam Quran Surah Al-Furqan yang kandungannya berisi bahwa manusia yang bersahaja itu tidak kikir dan tidak juga boros. Yang ketiga, al-amsal al-mursalah, yaitu permisalan yang tidak langsung menggunakan kata misl, tapi dengan kata-kata ini menunjukkan permisalan untuk batasan. Contoh, lakum dinukum waliyadin, atau hal jazaul ihsan illal ihsan. Atau contoh yang terakhir, kullu nafsin bima kasabat hina. Materi yang terakhir yaitu ijaz Al-Quran. Al-Quran itu kekal dan abadi kemukjizatannya, mukjizat yang sifatnya khalidah atau kekal, dan jadi mukjizat ini kekal sepanjang masa. Hakikat dari ijaz Al-Quran secara bahasa, makna ijaz artinya melemahkan atau menundukkan. Tidak ada yang bisa menandinginya, yang menunjukkan kalamullah, bukan kalamul bashar. Secara istilah,
makna ijaz untuk menampakkan kebenaran atau risalah yang dibawa Rasulullah. Atau makna ijaz juga sesuatu yang menyelisihi kebiasaan manusia pada umumnya, yang dinampakkan oleh Allah di tangan Rasulullah ataupun Nabi untuk menguatkan kenabiannya atau kerasulannya. Klasifikasi ijaz. Mukjizat hissiyah, contoh mukjizat Nabi Musa yaitu bisa membelah lautan dengan melemparkan tongkatnya dan menelan para rombongan Fir'aun dengan izin Allah. Atau mukjizat Nabi Isa yang bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal atas izin Allah. Setelah wafatnya para nabi, mukjizat hissiyah yang dimiliki para nabi akan hilang, kecuali Al-Quran. Al-Quran itu mukjizatnya tidak hanya hissiyah namun juga akliyah dan maknawiyah. Aspek ijaz. Al-ijazul balaghi yaitu kemukjizatan dari segi sastra atau balaghah. Yang kedua al-ijazul tashri yaitu kemukjizatan dari segi persyariatan. Yang ketiga al-ijazul ilmi yaitu kemukjizatan dari segi ilmu pengetahuan. Yang keempat al-ijazul al-dadi yaitu kemukjizatan dari segi matematis atau statistik. Yang kelima ilmu gaib yang ada di dalamnya. Yang keenam isi kandungan Al-Quran terbebas dari kontradiksi. Yang ketujuh atau yang terakhir antisipasi terhadap perkembangan zaman dan pembuktian terhadap permasalahan kontemporer yang belum dibuktikan sebelumnya. Mungkin cukup sekian presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Maupun dari segi penjelasan atau teks. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.